Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Sanjaya. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Lampung tahun 2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1913 034 033. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Ensiklopedi Bergambar Ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno oikos atau ekos yang berarti rumah. Istilah ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara alam merawat rumah. Ekologi mempelajari tentang bagaimana binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lain bertahan hidup secara bersama-sama. Ilmu ini meninjau bagaimana mereka saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain, seperti menjadi tumbuhan dan pemakan tumbuhan, predator dan mangsa atau parasit dan inang. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan benda mati di sekitarnya seperti udara, air, tanah, dan batuan, dan bagaimana mereka mengatasi perubahan kondisi seperti cuaca, iklim, dan musim. Ekologi merupakan bagian baru dari ilmu alam dibandingkan dengan zoologi dan botani, atau ilmu mengenai binatang dan tumbuhan yang telah berumur ribuan tahun. Ekologi baru dipelajari secara mendetail dan serius hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun terakhir. Ekologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang sangat kompleks dan memiliki cakupan yang luas dengan mengandalkan topik-topik seperti meteorologi, atau ilmu yang mempelajari cuaca dan iklim, dan oceanografi. Sebaliknya, ide dasar ekologi digunakan dalam berbagai pokok bahasan yang berhubung dengan pertanian, pengendalian polusi, konservasi alam, dan perawatan daerah pedesaan. Ekologi terbagi dalam bagian-bagian yang lebih spesifik, seperti ekologi air tawar di kolam, sungai, dan danau, dan rawa, ekologi laut yang meliputi di muara-muara laut, dan samudra, dan ekologi bumi di daratan. Ahli-ahli ekologi pada utamanya tertarik pada hal-hal yang dilakukan makhluk hidup, disebut organisme, di dalam lingkungannya. Mereka membagi dunia menjadi beberapa ekosistem dan area-area yang berbeda, di mana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Semua ekosistem di dunia akan membentuk biosfer di dunia yang hidup. Komunitas dan habitat. Bagian terkecil dari unit ekologi adalah organisme individual seperti binatang atau tumbuhan. Organisme individual hampir tidak pernah hidup sendirian. Mereka ada dan berinteraksi dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan mereka akan perlindungan dan makanan. Misalnya, seekor hewan memakan tumbuhan, kemudian tumbuhan berkembang dengan menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk. Makhluk hidup dalam ekosistem berinteraksi dan mengandalkan satu sama lain untuk mempertahankan hidup guna membentuk sebuah komunitas. Rumah alami mereka mungkin kecil, seperti kolam di kebun atau di potongan kayu yang telah membusuk, atau juga yang luas, seperti danau atau hutan. Rumah-rumah ini merupakan jenis-jenis habitat yang berbeda, tempat yang memiliki tanaman yang sejenis atau ciri-ciri fisik yang serupa seperti jenis tanah. Contohnya hutan oak, rawa garam, terumbu karang, bukit-bukit pasir, atau dasar lautan yang dalam. Habitat terbesar adalah area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Bioma dunia. Terdapat beberapa jenis bioma berskala besar di bumi. 9 diantaranya dijelaskan di sini. Setiap bioma tersusun dari habitat-habitat yang lebih kecil yang secara umum serupa satu dengan yang lainnya. Misalnya hutan oak, pantai, tumbuhan di belahan bumi utara, dan pohonan berdaun lebar. Lain menyusun bioma hutan kayu beriklim sedang. Setiap bioma merupakan produk dari iklim batuan dan tanah dari daerahnya. Bagian ujung utara dan ujung selatan bumi yang sepanjang tahun tertutup oleh salju dan es disebut bioma kutub. Hanya daratan selatan dan utara kutub saja disebut bioma tundra. Tempat ini terlalu dingin untuk pepohonan, tapi tanah bagian atasnya melunak selama musim panas yang pendek dan tumbuhan-tumbuhan kecil seperti lumut dan rumput pakis dapat tumbuh. Hutan boreal atau hutan di bagian bumi utara tidak terlalu dingin. Pohon-pohon berdaun jarum dapat tumbuh di musim panas dan bisa menahan salju yang tebal di musim dingin. Di seluruh dunia, daerah daratan tinggi membentuk bioma pegunungan yang sama. Pada hutan kayu beriklim sedang, musim panasnya lebih panjang dan lebih hangat. Pohon-pohon berdaun lebar bisa bertahan hidup meskipun mereka kehilangan daun-daunnya di musim dingin. Hutan-hutan tropis tumbuh dekat dengan garis khatulistiwa, di mana iklim panasnya dan basah sepanjang tahun di tempat yang lebih kering. Padang rumput savana bisa tumbuh dan bahkan dengan hujan yang lebih sedikit menghasilkan bioma gurun. Siklus alam. Planet bumi mirip dengan pesawat ruang angkasa raksasa yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Bumi hanya memiliki substansi kimia dan bahan lain yang terbatas di alam. Elemen-elemen kimia seperti oksigen, karbon, dan belerang tidak dibuat maupun dihancurkan. Mereka didaur ulang berputar terus-menerus secara alami dalam membentuk mineral dan zat gizi. Jumlah jalur-jalur terpisah dan jalan potong di dalamnya hampir tidak terhitung.
Tapi secara umum mineral dan zat gizi bergerak dari ke tanah ke dalam tumbuhan, laju menuju hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, kemudian pada hewan pemakan daging atau karnivora, dan kembali lagi ke tanah saat ada tanaman atau hewan yang mati dan membusuk, dan seterusnya. Kapanpun jalur-jalur ini bisa menutup salah satu cabangnya, misalnya saat seekor pemakan bangkai memakan bangkai hewan yang telah membusuk. Salah satu substansi kimia terpenting di alam adalah karbon. Karbon membentuk dasar pembuatan molekul dari makhluk hidup, mulai dari sel-sel mikroskopis sampai gigi dan rambut kita. Pada siklus karbon dalam bentuk gas karbon dioksida di udara diambil oleh tanaman melalui proses fotosintesis dan digunakan untuk membangun bagian-bagian tubuh mereka. Hewan-hewan memakan tumbuhan dan menyusun ulang substansi-substansi berdasar karbon untuk membuat dan merawat bagian-bagian tubuhnya. Di saat yang sama, mereka memecahkan substansi berisi karbon yang memiliki energi tinggi, seperti zat gula di tubuhnya, melalui proses pernapasan untuk memperoleh energi untuk proses kehidupan mereka. Proses pernapasan akan mengkombinasikan karbon dari gula dengan oksigen yang dihisap hewan-hewan tersebut untuk membuat gas-gas karbon dioksida. Gas dilepaskan ke udara sehingga dengan demikian siklus karbon berlanjut. Tanah mungkin tampak membosankan dan tidak memiliki kehidupan, tapi tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan alamiah. Tanah terdiri dari potongan-potongan batu seperti butiran pasir yang dicampur dengan sisa-sisa daun yang telah membusuk, kotoran hewan dan sisa-sisa tumbuhan atau hewan lain. Air dan udara mengisi ruang-ruang antara partikel-partikel tanah. Ada jutaan makhluk hidup mikroskopis yang menghuni tanah seperti bakteri, binatang-binatang kecil seperti tungau dan kutu loncat, akar dari bibit yang sedang tumbuh dan tanaman yang telah tumbuh, benang-benang jamur, makhluk hidup kecil seperti cacing tanah dan makanan serangga, binatang-binatang yang lebih besar seperti tikus mondok. Tanah memiliki ketebalan, ukuran partikel dan kandungan mineral utama serta zat gizi yang berbeda-beda. Iklim, jenis bebatuan yang berada di bawahnya dan jenis tanaman utama yang tumbuh di tanah akan mempengaruhi karakter dan kemampuannya untuk memberi makan atau kesuburannya. Tanah yang di dalam terdapat banyak tumbuhan yang membusuk dan sisa-sisa binatang merupakan tanah yang sangat subur dan banyak tanaman bisa tumbuh di atasnya. Tapi tanaman-tanaman khusus seperti kaktus dapat hidup bahkan di atas tanah yang kering. Kurang zat gizi dan berpasir seperti di gurun, sayangnya hujan asam yang ditimbulkan oleh polusi telah membuat sejumlah besar area tanah menjadi terlalu asam untuk menunjang kehidupan. Kesimpulan pada bab pertama adalah ekologi mempelajari tentang bagaimana binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lain bertahan hidup secara bersama-sama. Selain itu, bagian terkecil dari unit ekologi adalah organisme individual seperti binatang atau tumbuhan. Nah, di sini terdapat 9 jenis bioma. Setiap bioma tersusun dari habitat-habitat yang lebih kecil yang secara umum serupa satu dengan yang lain. Hutan hujan tropis. Wilayah yang memiliki hutan tropis ditemukan di daerah khatulistiwa, di daerah-daerah yang beriklim panas dan memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan terluas ditemukan di Afrika Tengah, Afrika Selatan, Asia Tenggara, dan Pulau Madagaskar. Ada juga daerah-daerah hutan hujan kecil di Australia dan Amerika Tengah. Hutan hujan tropis adalah lingkungan terkaya dari semua lingkungan dilihat dari kehidupan tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Saat ini beberapa area hutan hujan tropis dibabat untuk memasok industri kayu. Selain itu juga untuk menyediakan lahan bagi pertanian, jalan, pertambangan, dan perumahan. Hutan hujan tropis memiliki beberapa lapisan, layaknya lantai-lantai pada gedung bertingkat. Pada tingkat tertinggi terdapat lapisan timbul yang terdiri atas pohon-pohon tertinggi, beberapa di antaranya mencapai 70 meter. Ini adalah bagian yang terang dan berangin di mana burung-burung dan kelelawar terbang untuk mencari makan yang berupa serangga, buah-buahan, dan bunga. Di bawah lapisan timbul terdapat lapisan tudung, yakni sebuah atap yang hampir bersambung yang dibentuk dari cabang-cabang pohon dan dedaunan. Di sini di bawah sinar matahari yang sangat hangat, buah-buahan dan bunga-bunga tumbuh dan banyak binatang mendapat makanan dari mereka. Di bawah lapisan tudung terdapat lapisan yang lebih teduh yang disebut lapisan penyimpangan bawah. Tempat binatang-binatang terbang, melompat, memanjat, atau melayang di antara pepohonan. Tumbuhan lebih kecil yang tidak bisa bertahan hidup di lantai. Hutan yang gelap menempelkan diri di kantung sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk di antara cabang-cabang pohon, menggunakan pepohonan sebagai penyangga untuk menjangkau sinar matahari. Di lantai hutan hanya sedikit saja cahaya yang bisa menembus tudung hujan yang tebal.
Suasana di sini gelap dan sunyi serta vegetasi tanah jarang ditemukan. Hanya beberapa tempat saja, misalnya di tempat bekas jatuhnya pohon yang membuat bukaan di tanah atau di sepanjang tepi sungai, vegetasi tanah bisa menemukan cukup cahaya untuk tumbuh. Daun-daun terus berjatuhan ke lantai hutan, membentuk lapisan-lapisan sisa-sisa tanaman yang membusuk. Keadaan ini dengan segera diuraikan oleh serangga yang hidup dan makan di sela-selanya, sehingga menjadi sumber zat gizi yang kaya bagi pepohonan di sekitarnya akan diambil melalui akar-akarnya. Serangga-serangga itu sendiri merupakan makanan bagi burung dan binatang hutan yang bersarang di tanah, seperti binatang pengerat dan kadal. Sebaliknya, binatang-binatang kecil ini diburu oleh predator besar, seperti ular dan kucing. Beberapa seringkali bertelungkup di dahan-dahan yang rendah sambil menunggu untuk menyerang mangsa yang lengah. Pemakan tumbuhan besar seperti gajah dan gorila juga makan dari lantai hutan dengan cara menarik daun-daun dari dahan-dahan yang lebih rendah. Sungai-sungai yang penuh dengan ikan mengalir melewati hutan, sehingga menjadi sumber makanan dan air bagi banyak hewan. Beberapa binatang seperti tikus air besar juga melompat ke dalam air untuk menghindari predator. Tudung hutan hujan. Lapisan tudung merupakan tempat hidup bagi kebanyakan burung, serangga, monyet, dan binatang hutan hujan lainnya. Banyak tumbuhan yang disebut epifit atau jenis anggrek tumbuh di lumut yang menempel pada batang-batang pohon. Ini adalah ilustrasi hutan hujan di Asia Tenggara. Kehidupan di Sungai Amazon. Sungai Amazon memiliki ribuan anak sungai yang mengalir melalui hutan hujan. Beberapa dari saluran ini sangat lebar dan dalam, sementara saluran lain sempit, dangkal, dan penuh dengan daun-daun dan dahan-dahan yang berjatuhan serta akar pohon yang telah mengering. Sungai ini dipenuhi ikan, termasuk predator seperti piranha yang terkenal buas, belut, listrik, dan arwana yang seringkali melompat keluar air untuk menyambang serangga atau bahkan burung. Anak-anak sungai ini juga menyediakan sumber makanan yang kaya dan air untuk binatang-binatang yang bersarang di darat dan manusia yang hidup di sekitar Amazon. Selama musim hujan, air membanjiri lantai hutan yang luas dan ikan-ikan berenang di antara batang-batang pohon. Beberapa binatang seperti tikus air besar, anaconda, dan jaguar bisa berenang dengan sangat baik dengan mudah, beradaptasi dengan bantaran banjir. Binatang-binatang lain seperti monyet, iguana, dan terenggiling naik ke atas pohon selama banjir berlangsung. Hutan bakau. Hutan bakau ditemukan di pantai tropis yang terlindung. Hutan ini terbentuk di tempat-tempat seperti mulut sungai di mana air asin yang mengalir mendamparkan lumpur dan endapan lain serta menghasilkan daratan berawa. Akar pohon bakau dibanjiri air garam saat arus pasang datang. Agar tidak tenggelam, pohon bakau memiliki sistem akar yang dangkal yang bercabang di atas permukaan air. Hal ini memungkinkan untuk bernapas. Selain berfungsi sebagai penyangga untuk seluruh bagian pohon, kumpulan akar yang terjalin kusut itu merangkap lumpur yang kaya akan gizi yang menyediakan makanan bagi berbagai jenis binatang. Pepohonan dan tumbuhan di hutan bakau adalah rumah bagi berbagai serangga, sementara berbagai jenis ikan berenang melalui air yang dangkal di antara akar-akar yang terjalin kusut. Kepiting, sipu, dan makhluk kecil lain menggali lubang ke dalam atau merangkak melewati lumpur. Binatang-binatang ini menyediakan makanan bagi katak dan berbagai jenis burung. Beberapa jenis monyet memanjat pohon-pohon, memakan buah-buahan dan dedaunan. Mereka terus-menerus waspada akan pemangsa besar seperti ular dan buaya yang menyelinap ke dalam air atau berjemur di gunungan lumpur. Kesimpulan dari bab 2 adalah hutan hujan tropis memiliki wilayah-wilayah memiliki hutan hujan tropis ditemukan di daerah Khatulistiwa, di daerah-daerah yang beriklim panas dan memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Lapisan tudung merupakan tempat hidup bagi kebanyakan burung, serangga, monyet, dan binatang hutan hujan lain. Kemudian Sungai Amazon memiliki ribuan anak sungai yang mengalir melalui hutan hujan. Beberapa dari saluran ini sangat lebar dan dalam, sementara saluran lain sempit, dangkal, dan penuh dengan daun-daun dan dahan-dahan yang berjatuhan serta akar pohon yang telah mengering. Hutan bakau ditemukan di pantai tropis yang terlindung. Hutan ini terbentuk di tempat-tempat seperti mulut sungai di mana air asin yang mengalir mendamparkan lumpur dan endapan lain serta menghasilkan daratan berawa. Lanjut ke bab yang ketiga, savana. Padang rumput savana ditemukan di daerah Khatulistiwa di luar lajur hutan hujan tropis. Savana terbesar dan paling terkenal terdapat di Afrika, meskipun ada juga savana di Amerika Selatan, India, dan Australia bagian utara. Savana didominasi oleh rumput, tapi bentang alamnya juga berisi semak-semak dari pepohonan.
Iklimnya panas dengan musim kemarau yang diikuti oleh musim hujan. Luasnya daerah rerumputan di savana Afrika menopang kehidupan berbagai jenis binatang merumput seperti wildebeest, zebra, dan kijang. Pemakan tumbuhan lain seperti gajah, jerapah, dan badak hitam adalah pemakan tunas dan memperoleh makanan dari semak-semak serta tumbuhan. Baik pemakan rumput maupun pemakan tunas menghindari persaingan dengan cara mencari makanan pada ketinggian yang berbeda. Leher jerapah yang panjang dan belalai gajah yang memungkinkannya untuk menjangkau ke atas ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara binatang-binatang yang lebih kecil mencari makanan di tempat yang lebih rendah di bawahnya dan meninggalkan tunas yang lembut di dasarnya untuk para kijang. Kebanyakan pemakan tumbuhan di Afrika hidup dalam kelompok-kelompok untuk melindungi diri dari pemangsa. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki rumput dan air. Saat musim kemarau dimulai, mereka pindah dalam kelompok besar dari tanah kelahirannya di daerah selatan menuju daerah utara dan barat yang lebih basah. Para pemburu dan pemakan bangkai. Kawanan pemakan tumbuhan menyediakan makanan bagi para karnivora savana seperti singa, leopard, cheetah, hina, dan anjing liar, dan sebagainya. Karnivora yang lebih besar bisa membunuh hewan pemakan tumbuhan yang besar seperti wildebeest. Sementara pemburu yang kecil dan tidak terlalu kuat memakan antilop, kijang, dan binatang pengerat atau binatang kecil lainnya. Burung-burung sering menyambar ke arah mangsanya dari langit atau dari puncak pohon. Setelah para pemburu sudah memakan bagiannya, para hewan pemakan bangkai menghentikan mereka. Selain mencari buruannya sendiri, hina juga memakan bangkai binatang lain. Rahang mereka yang kuat mampu menghancurkan tulang-tulang. Burung nazar melihat sisa-sisa makanan saat terbang berputar-putar di angkasa dan turun ke bawah untuk makan, sambil menarik perhatian pemakan bangkai lain seperti bangau, marabu, dan segala. Sampah akhirnya dibawa oleh lalat dan kumbang. Serangga sangat penting untuk kehidupan savana, terutama untuk proses pembersihan ini. Kumbang kotoran memindahkan kotoran hewan tempat mereka makan dan bertelur. Rayap mengambil sisa-sisa tumbuhan ke sarangnya, di mana mereka memelihara jamur untuk dimakan. Gurun. Dengan sedikit atau tidak adanya curah hujan serta suhu yang seringkali sangat panas, gurun adalah salah satu tempat di bumi yang paling tidak layak untuk ditinggali. Beberapa gurun, terutama yang lebih dekat dengan khatulistiwa, beriklim panas sepanjang tahun dengan suhu yang kadang-kadang mencapai 50 derajat Celcius. Gurun yang lain seperti gurun Gobi di Mongolia bersuhu rendah dengan tiupan angin yang kencang. Di sana, pegunungan yang tinggi menghalangi gelombang udara yang hangat dan lembab serta suhu udara bisa turun sampai -20 derajat Celcius di musim dingin. Banyak gurun perlahan gundul dan berbatu dengan area-area yang hampir tidak memiliki tumbuhan, di mana hanya tumbuhan yang paling tahan dengan kondisi buruk saja yang bisa bertahan hidup. Karena tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup, mereka harus menyimpan air sebanyak-banyaknya. Tumbuhan-tumbuhan gurun seperti kaktus telah mengadaptasi cara melakukan fotosintesis, yakni dengan membuka stomata atau pori-pori, untuk mengambil karbon dioksida hanya di malam hari yang sejuk. Batang yang tebal dan besar juga membantu mengurangi pelepasan air. Tumbuhan gurun lain mengubur sebagian besar bagian tubuhnya dengan sistem akar jauh di bawah tanah untuk menghindari panas matahari. Beberapa gurun panas juga berpasir di gurun. Angin meniup pasir membentuk bukit pasar raksasa yang mirip ombak. Di bentang alam yang gersang dan kering ini, pasir seringkali terlalu tidak stabil untuk bisa menopang hidupan tumbuhan. Kadang-kadang sumber air di dalam tanah berada dekat dengan permukaan, menciptakan mata air di mana tumbuhan dapat tumbuh dan manusia dapat hidup. Meskipun memiliki bentang alam gersang, gurun ternyata menampung berbagai kehidupan binatang. Masalah terbesar yang dihadapi binatang-binatang ini adalah panas dan kurangnya air. Mamalia kecil seperti tikus kanguru dan tupai tanah menghabiskan waktu di siang hari dengan berlindung di dalam tanah untuk menghindari panas matahari dan keluar hanya di malam hari guna mencari makanan. Di pihak lain, reptilia harus menghangatkan diri di bawah sinar matahari sebelum mereka bisa cukup aktif untuk berburu. Dengan begitu, mereka tidak bisa mencari makan di malam hari. Mereka berlindung di dalam lubang atau retakan-retakan batu saat hari mencapai suhu terpanas, kemudian kembali berjemur dan mencari makanan selama pagi dan sore hari yang lebih sejuk. Beberapa mamalia besar seperti unta memiliki jubah tebal di punggungnya untuk menahan panas dan bulu-bulu yang lebih tipis di bagian perut untuk membuat kelebihan panas dari tubuhnya. Mereka juga dapat menyimpan air di dalam tubuhnya dan hanya memerlukan sedikit air saja untuk bertahan hidup. Beberapa hewan karnivora mendapat semua air yang dibutuhkan dari makanannya, sementara burung-burung dapat terbang untuk jarak jauh dalam rangka mencari air. Padang rumput. Area-area padang rumput ditemukan di bagian dalam benua, jauh dari area pantai yang berangin sejuk dan lembab. Keadaan ini menyebabkan musim panas yang hangat dan kering, tetapi banyak juga yang mengalami musim dingin yang sangat dingin. Karena kurangnya hujan di musim panas, rumput-rumput yang tahan terhadap cuaca buruk menjadi tumbuhan utama
dalam kehidupan. Meskipun pohon-pohon juga bisa ditemukan di tempat terkumpulnya air selama musim semi. Stepa-stepa di Asia dan padang rumput yang luas tak berpohon di Amerika Utara dan Selatan didominasi oleh rerumputan. Sementara savana Afrika dan padang rumput Australia dengan iklimnya tropis memiliki lebih banyak pepohonan. Padang rumput di seluruh dunia menyediakan lingkungan yang ideal untuk binatang pemakan tumbuhan dari berbagai ukuran, mulai dari bison besar sampai hewan pengerat kecil. Binatang pemakan rumput berukuran besar diburu oleh serigala, koyote, rubah, dan anggota lain keluarga anjing. Bahkan kanguru yang cepat kadang-kadang menjadi korban sekumpulan anjing liar yang disebut dingo. Pemakan tumbuhan yang lebih kecil seperti kelinci atau anjing padang rumput menjadi makanan yang mudah disantap oleh pemburu-pemburu yang lebih besar. Tapi mereka juga diburu oleh musang-musang, sigung, dan burung-burung pemangsa. Di bulan-bulan musim panas yang hangat, berbagai jenis tumbuhan dan rumputan berbunga baru tumbuh di padang pasir. Menarik banyak serangga. Ini menyediakan makan tambahan bagi mamalia-mamalia kecil seperti tupai tanah. Bagaimana untuk binatang-binatang yang pada pokoknya merupakan pemakan serangga seperti armadillo. Selama kurang lebih 100 tahun ke belakang, sejumlah area besar padang rumput telah dihancurkan manusia. Ini paling jelas terlihat di Amerika Utara, di mana banyak padang rumput telah mengalami kerusakan parah dan berkurang luasnya disebabkan aktivitas pertanian dan peternakan. Binatang-binatang seperti bison Amerika Utara dan kerabatnya di Eropa diburu sampai hampir punah di bawah tanah. Di padang rumput yang terbuka di mana hanya terdapat sedikit tempat saja untuk bersembunyi. Binatang-binatang padang rumput yang lebih besar melindungi diri dari pemangsa dengan cara hidup dalam kelompok. Binatang lain mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri dari bahaya. Meskipun demikian, bagi binatang-binatang yang lebih kecil, perlindungan terbaik adalah dengan hidup di bawah tanah. Kelinci, tupai tanah, dan marmut menggali jaringan lubang dan terowongan yang dipergunakan untuk tidur serta melarikan diri dari pemangsa dan untuk menjaga agar anak-anaknya agar tetap aman. Saat menggali, mereka juga membantu mencampur zat-zat gizi di dalam tanah dan menjaga agar rumput tetap sehat. Hutan kayu ditemukan di bagian dunia yang memiliki iklim sedang dengan musim panas. Kebanyakan meranggas di musim dingin. Pohon-pohon ini kehilangan daun-daunnya dan menghentikan pertumbuhan. Ini memungkinkan untuk hemat air dan bertahan dari cuaca dingin. Lebih jauh ke utara bisa ditemukan pohon-pohon konifer atau boreal seperti di Rusia atau Amerika Utara. Pohon-pohon ini memiliki daun yang mirip jarum dan bentuk corong untuk menahan salju yang tebal yang bisa mematahkan cabang-cabangnya. Tumbuhan dan binatang yang hidup di hutan kayu juga harus bertahan hidup di musim dingin. Makanan menjadi sulit ditemukan saat tumbuhan mati, sehingga buah-buahan dan bibit-bibit tidak lagi melimpah. Beberapa binatang tidur panjang atau hibernasi di lubang pohon yang terlindung atau lubang di bawah tanah. Hanya bangun saat musim semi tiba. Binatang lain menyimpan cukup makanan selama musim gugur untuk persediaan selama musim dingin. Tidak seperti atap hutan hujan tropis yang rapat, tudung hutan kayu membiarkan sejumlah cahaya menyentuh permukaan hutan kayu, menciptakan lapisan vegetasi tanah yang tebal dan beragam di daerah-daerah yang lembab, lumut hijau yang kaya membungkus pohon-pohon. Selama musim gugur, daun-daun yang gugur menumpuk menjadi lapisan tebal di tanah, memberikan tempat hibernasi yang hangat bagi serangga, cacing, dan mamalia kecil. Meskipun demikian, selalu ada bahaya dari predator pengali. Misalnya saja rubah. Di musim semi, serangga dan invertebrata lain memakan sampah daun-daun, kemudian mengurainya menjadi zat-zat gizi di tanah, yang selanjutnya diambil kembali oleh tanaman-tanaman yang sedang tumbuh. Hutan kayu konifer. Pohon-pohon konifer terus-menerus kehilangan dan mengganti daun-daunnya atau jarum-jarumnya sepanjang tahun. Daun-daun yang mati tidak diuraikan ke dalam tanah karena cacing dan invertebrata penyubur tanah lain tidak menyukai rasanya. Alih-alih sisa-sisa daun ini tetap menjadi lapisan tebal sampah dedaunan yang membuat tanah menjadi asam dan tidak subur. Buah beri dan jamur hutan menyediakan makanan bagi burung-burung dan mamalia. Burung kutilang menggunakan paruh yang diadaptasi khusus untuk membuka buah cemara dan mengambil bibit bergizi yang ada di dalamnya. Pohon-pohon konifer menyediakan perlindungan bagi binatang dan sedikit kehangatan selama musim dingin. Hutan kayu pernah ada di dalam sejumlah area luas di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Banyak pohon-pohon hutan kayu yang meranggas setelah dibabat dan tanahnya yang kaya mineral digunakan untuk menanam tanaman pangan. Wilayah-wilayah yang memiliki hutan konifer dengan tanahnya yang tidak subur masih ditemukan di Asia dan Amerika Utara. Kesimpulan dari bab 3 adalah padang rumput savana ditemukan di dekat khatulistiwa, di luar lajur hutan hujan tropis. Savana terbesar dan paling terkenal terdapat di Afrika, meskipun ada juga savana di Amerika Selatan, India, dan Australia bagian utara.
Savana didominasi oleh rumput, tapi bentang alamnya juga berisi semak-semak dan pepohonan. Iklimnya panas dengan musim kemarau yang diikuti oleh musim hujan. Dengan sedikit atau tidaknya adanya curah hujan serta suhu yang seringkali sangat panas, gurun adalah salah satu tempat di bumi yang paling tidak layak untuk ditinggali. Area-area padang rumput ditemukan di bagian dalam benua, jauh dari area pantai yang berangin sejuk dan lembab. Keadaan ini menyebabkan musim panas yang hangat dan kering, tapi banyak juga yang mengalami musim dingin yang sangat dingin. Hutan kayu ditemukan di bagian-bagian dunia memiliki iklim sedang, dengan musim panas yang sangat hangat tapi musim dingin yang sejuk. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4. Kehidupan di sungai. Sungai-sungai hanya menampung sebagian kecil dari perairan bumi, tapi tempat ini merupakan habitat yang penting bagi berbagai jenis binatang. Di sumber airnya biasanya di pegunungan, air sungai mengalir dengan cepat dan tumbuh tidak dapat menancapkan dirinya di dasar sungai. Sumber makanan utama invertebrata seperti keong, air, lintah, dan larva lalat adalah sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Ini dibawa ke arah hilir dari tanaman yang tergantung di atas sungai dan disaringi oleh air-air hewan invertebrata saat menempel pada dasar sungai yang berbatu. Burung-burung dan ikan yang mampu berenang dengan kuat akan memakan hewan-hewan invertebrata tersebut. Jauh di hilir saat kemiringan sungai berkurang, laju air sungai melambat. Lumpur dan danau yang tertimbun di dasar laut membentuk dasar sungai tempat menancap akar tanaman. Cacing dan keong menggali lubang ke dalam lumpur, sementara serangga dan larva memakan tumbuhan dan ganggang yang tumbuh di lumpur tersebut. Tumbuhan juga menyediakan perlindungan terhadap pemangsa bagi ikan-ikan amfibia dan serangga yang baru menetas. Berbagai jenis ikan yang ditemukan di perairan lambat menjadi sumber makanan penting bagi pemangsa-pemangsa besar. Ikan-ikan besar seperti pike atau ikan tombak di Eropa mengitari air untuk mencari ikan-ikan yang lebih kecil untuk dimakan. Burung-burung menyambar serangga dari permukaan air dan menyelam atau mengarungi air sambil menghujam pemakai paruhnya untuk menangkap mangsa. Tepian sungai menyediakan perlindungan bagi banyak binatang. Mamalia kecil seperti tikus air hidup pada lubang-lubang di atas garis permukaan air, sementara burung-burung bersarang di antara ilalang-ilalang dan ras yang tinggi sering tumbuh di perairan dangkal. Kolam dan danau. Air kolam dan danau yang tenang dan dia merupakan habitat ideal untuk tumbuhan-tumbuhan mikroskopis yang dikenal sebagai ganggang. Mereka memakan binatang-binatang kecil yang disebut zooplankton, yang kemudian menjadi makanan bagi serangga, siput, dan ikan kecil. Di kolam-kolam yang kecil, predator besar adalah katak dan kadal air. Sementara ikan bisa ditemukan di kolam serta danau yang lebih besar. Tumbuhan air yang tinggi berakar di dasarnya. Mereka menyediakan tangga bagi larva serangga untuk keluar dari air saat mereka muncul untuk menjadi binatang dewasa. Pegunungan. Puncak-puncak gunung tertinggi ditutupi salju sepanjang tahun. Gunung-gunung yang berada di daerah tropis seperti Gunung Kilimanjaro di Afrika memiliki hutan hujan yang panas dan beruap di kaki bukitnya, serta suhu udara malam yang membekukan di puncaknya. Pada tempat yang tinggi, sinar matahari bersinar terik, angin dingin bertiup kencang dan udara mengandung sedikit oksigen. Di luar bahaya ini, pegunungan bisa menjadi rumah bagi sejumlah besar kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan telah beradaptasi dengan kehidupan di tempat yang keras semacam itu. Di pegunungan tropis, beberapa spesies hewan dan tumbuhan telah berkembang dalam isolasi. Tumbuhan tidak mampu menyebarkan bibitnya dalam jarak yang cukup jauh untuk menjangkau gunung lain, dan bahkan binatang-binatang tidak bisa berpindah dari satu gunung ke gunung lain karena panas yang tidak tertahankan di daratan rendah. Pada kemiringan yang lebih rendah, pegunungan sering memiliki hutan, tapi lebih ke atas lagi, pepohonan menyerah dan membiarkan tanah menjadi dataran kering yang kosong dan berbatu dengan angin yang bertiup kencang. Tumbuhan-tumbuhan berbunga yang hidup di sini bertubuh pendek dan kuat, serta bisa menyimpan sebanyak air mungkin di tengah-tengah angin yang membuat kering. Pada daerah puncak, hanya jenis tanaman terkuat saja yang mampu bertahan, seperti bangsa lumut, dengan adanya musim semi salju yang menutup. Sejumlah besar area pegunungan mungkin mencair dan tumbuhan-tumbuhan baru pun bermunculan selama musim panas yang lebih hangat. Serangga memenuhi pegunungan, tapi banyak yang tidak bisa terbang karena mereka akan terbawa oleh angin yang kuat. Bahkan di puncak gunung yang diliputi salju, serangga dan laba-laba bisa bertahan hidup. Mereka memangsa serangga-serangga beku yang ditiup angin ke atas dari dataran rendah. Mamalia kecil seperti pika atau semacam marmut di Asia, atau hirak atau semacam kelinci di Afrika hidup di dalam lubang-lubang atau singkapan berbatu guna melindungi diri dari keadaan terpuruk yang dibawa oleh angin dan cuaca dingin. Banyak juga yang menidurkan diri selama musim dingin. Binatang-binatang yang lebih besar memiliki bulu yang tebal atau jubah wol untuk menahan dingin. Binatang-binatang merumput seperti biri-biri dan kambing
Hidup di tempat tertinggi, kuku-kuku kakinya cekatan bisa mengatasi kemiringan yang lebih berbahaya sekalipun. Mereka diburu oleh serigala, macan tutul salju, dan singa gunung. Hanya burung-burung yang paling kuat terbang saja, misalnya elang dan burung-burung pemangsa lain yang mampu menahan angin di sekitar puncak gunung. Mereka melayang mengikuti arah angin, menyambar ke bawah untuk menangkap hewan-hewan pengarah dan mamalia-mamalia kecil lain. Arktik. Sebagai besar samudra Arktik ditutupi oleh lapisan es tebal yang terapung sepanjang tahun. Di sisi-sisinya potongan-potongan es yang pecah dan mengapung yang disebut es apung mengambang di air yang dingin dan membekukan. Selama musim panas, beberapa bongkahan es retak dan mencair membentuk jalan air serta bidang berair yang luas. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di Arktik dan kebanyakan hidup ditemukan di perairan yang mengelilinginya. Selama musim panas, siang hari menjadi lebih panjang dan matahari menghangatkan air. Fitoplankton, materi tumbuhan yang sangat kecil dan mengambang di air dengan cepat, berkembang biak dan bertambah jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, fitoplankton dapat menjadi makanan bagi binatang-binatang yang sangat kecil yang disebut zooplankton. Dengan zooplankton yang tiba-tiba menjadi banyak jumlahnya, banyak binatang bermigrasi ke Arktik selama musim panas untuk memanfaatkan sumber makanan yang ada. Ikan, cumi-cumi, burung-burung, dan bahkan ikan paus raksasa memakan zooplankton. Sebuah jenis zooplankton mirip udang yang disebut krill adalah kesukaan khusus binatang-binatang tadi. Anjing laut memburu ikan-ikan, sementara walrus mencari kerang-kerangan dan kepiting di dasar laut dengan kumisnya yang peka. Predator terbesar di air adalah paus pembunuh yang memakan ikan dan anjing laut. Sementara di atas es, beruang kutub menjadi penguasa. Bulu putihnya menjadi penyamaran yang sempurna saat mengganggu untuk menangkap anjing laut. Ketika binatang ini muncul dari lubang es untuk bernapas. Di dalam musim dingin, hampir semua bagian lautan kembali beku dan siang hari berlangsung pendek serta gelap tanpa sinar matahari untuk menghasilkan makanan. Fitoplankton tidak dapat tumbuh. Zooplankton tenggelam ke lautan di mana mereka saling memakan atau memakan timbunan lemak yang disimpan selama musim panas. Kebanyakan binatang besar pindah ke selatan untuk menemukan sumber-sumber makanan baru. Beruang kutub adalah salah satu dari sedikit binatang yang tetap tinggal beberapa menjelajahi es atau daratan sekitarnya selama musim dingin. Sementara yang lain menggali gua-gua untuk berlindung dari cuaca yang ganas sampai musim semi tiba. Disinilah hewan-hewan betina melahirkan bayi-bayinya. Tundra, daratan yang membatasi samudra Arktik, tidak memiliki pohon dan tanahnya selalu beku. Hampir sepanjang tahun wilayah ini dikenal sebagai tundra yang merupakan alam liar yang tandus dan kehidupan tumbuhan serta binatang jarang ditemukan. Meskipun demikian, selama musim panas yang pendek, es di lapisan teratas tanah meleleh dan tanaman-tanaman kecil bisa tumbuh. Kawanan karibu atau rusa kutub kanan satu datang dari hujan taiga ke selatan untuk memakan tanaman yang baru tumbuh. Es yang meleleh membentuk bidang-bidang tanah berlumpur di mana serangga-serangga hidup, berkembang, dan menyediakan makanan bagi burung-burung yang telah bermigrasi. Mamalia-mamalia kecil seperti tikus yang telah menghabiskan musim dingin di bawah salju diburu oleh aruba dan burung hantu Arktik. Kesimpulan dari bab 4 adalah sungai-sungai hanya menampung sebagian kecil dari perairan bumi, tapi tempat ini merupakan habitat yang penting bagi berbagai jenis binatang. Di sumber airnya, biasanya di pegunungan, air sungai mengalir dengan cepat dan tumbuhan tidak dapat menancapkan dirinya di dasar sungai. Puncak gunung-gunung tertinggi ditutupi salju sepanjang tahun. Gunung-gunung yang berada di daerah tropis, seperti Gunung Kilimanjaro di Afrika, memiliki hutan hujan yang panas dan beruap di kaki bukitnya, serta suhu udara malam yang membekukan di puncaknya. Sebagian besar samudra Arktik ditutupi oleh lapisan es tebal yang terapung sepanjang tahun. Di sisi-sisinya, potongan-potongan es yang pecah dan mengapung yang disebut es apung mengambang di air yang dingin dan membekukan. Selama musim panas, beberapa bongkahan es retak dan mencair membentuk jalan air serta bidang berair yang luas. Daratan yang membatasi samudra Arktik tidak memiliki pohon dan tanahnya selalu beku. Hampir sepanjang tahun wilayah ini dikenal sebagai tundra yang merupakan alam liar yang tandus dan kehidupan tumbuhan serta binatang jarang ditemukan. Meskipun demikian, selama musim panas yang pendek, es di lapisan teratas tanah meleleh dan tanaman-tanaman kecil bisa tumbuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buku yang saya baca, yaitu Ensiklopedia Bergambar Ekologi. Demikian, terima kasih.